Malaysia merdeka tahun 57. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Punten Pak, itu berarti bukan hanya Malaysia meniru Indonesia. Bukan orang Indonesia. Lagu Negaraku, Pri Melaka Negeri Selangor pun penulisnya orang yang sama, Saiful Bahri. Musik dari Indonesia. Ya, saya tahu itu. Dia bekerja di Malaysia, kamu tahu nggak? Negara di dunia nyata yang lahirnya di bulan Agustus semua. Singapura 9 Agustus 1965. Indonesia 17 Agustus 1945. Malaysia 31 Ogos 1957. Baru-baru ini viral satu muka depan sebuah buku yang bertajuk Malaysia yang ditulis pada tahun 1969. Perbedaan upacara kemerdekaan Indonesia versus Malaysia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, karena ini bulannya itu bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga Malaysia. Kalau di Indonesia itu 17 Agustus, kalau di Malaysia itu 31 Agustus. Nah, yang menarik nih geng, ini ada salah satu pemuda cerdas. Dia orang itu sangatlah cerdas geng, dari Malaysia. Dia orang itu berada di Indonesia, yang kalau tak salah dia orang itu belajar di Indonesia. Ketika dia orang di Indonesia, dipertanyakanlah oleh orang pribumi Indonesia tentang kemerdekaan. Sementara kemerdekaan Indonesia itu lebih dahulu daripada Malaysia. Macam mana tanggapan ataupun jawaban dia orang ketika ditanya kemerdekaan Indonesia dan juga Malaysia? Tentunya penasaran, kita tengok dulu videonya. Ya, Malaysia merdeka tahun 57. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Punten Pak, itu berarti bukan hanya Malaysia meniru Indonesia. Rusia, Kroasia pun mungkin meniru Indonesia merdeka tahun 91. Ya, India merdeka tahun 47. Jika begitu ujian Bapak karena merdeka terlebih dahulu, itu berarti Indonesia itu meniru Ethiopia. Dijajah. Ya, Ethiopia tidak pernah dijajah, tapi Ethiopia itu berada di bawah cengkaman Italia. Mereka itu merdeka dari Italia itu tahun 41. Punten Pak, sebenarnya tiada istilah meniru. Negara di Serata Buana ini terbahagi kepada 4 kelompok utama. Kita ada kelompok land, bahasa Inggrisnya tanah kan. Jadi karena itu ada England, Finland, Iceland. Ada kelompok stan. Stan itu kayak Pakistan, Kazakhstan. Bahasa Persian itu maksudnya juga tanah. Ya, airan dia itu dalam bahasa Latin itu berarti tanah juga. Di kerana itu Malaysia berarti tanah Melayu, kan meniru. Jadi itu ya Pak. Maaf ya Pak, itu kan aja. Ya. Terima kasih atas perkongsian ilmunya. Saya terima apa yang Bapak sampaikan. Cuma itu yang saya berpandangan. Terima kasih Bapak. Pembetulan yang sangat luar biasa. Saya akui jempol 2 untuk abangnya. Sangat-sangatlah cerdas menerjemahkan dan juga menjawab pertanyaan tersebut, yang pertanyaannya itu di pinggir jurang. Maksudnya kalau sampai silap sikik, salah sikik, itu pasti kena kecaman seluruh 2 negara antara Indonesia dan Malaysia. Karena kenapa? Karena ini menyangkut Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga di Malaysia. Pertanyaannya pun itu pun juga membuat kita pusing kalau tak tahu jawabannya ya geng. Ya sebab katanya itu Malaysia itu menirukan Indonesia, yang belakangnya nama negara itu sama-sama Sia, maksudnya Indonesia dan Malaysia. Tapi ketika dijawab tersebut sangatlah kita menjadi gamblang, plong, cerah gitu geng, dengan penjelasan pemuda yang dari Malaysia tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bukan hanya Indonesia dan Malaysia saja yang belakangnya Sia, macam Singapura dan lain-lainnya. Kita tak payah sebut satu-satu, nanti takutnya terlalu panjang. Nah,
hari kemerdekaannya itu apakah juga sama dengan Agustus, di bulan Agustus? Nah, kita tengok video yang berikutnya, berapa negara yang kemajuannya itu sama-sama di bulan Agustus. Negara di dunia nyata yang lahirnya di bulan Agustus semua. Singapura Iya. 9 Agustus 1965. Indonesia 17 Agustus 1945. Malaysia 31 Agustus 1957. Pakistan 14 Agustus 1947. Bahrain 15 Agustus 1971. Negara Bahrain ini sebenarnya 1913 dan merdeka Mbak Yu, tapi dijajah Inggris lagi. Jadi merdekanya 1971. 2 kali merdeka. India 15 Agustus 1947. Korea Selatan 15 Agustus 1945. Beda 2 hari dengan Indonesia. Republik Kongo 15 Agustus 1960. Hari kemerdekaan dari Pakistan tuh yang buat orang Inggris. Wow, ternyata ada 7 negara yang dia orang sebut itu hari kemerdekaannya itu Agustus. Jadi jangan cakap Malaysia itu menirikan kemerdekaan di Indonesia. Jangan tak payah cakap-cakap macam itu ya. Nah, karena kita ini saling bersahabat dari segi agama, adat, bahasa dan lain-lainnya, ini semuanya itu sama. Yang membuat pertanyaan, geng. Saya sih dengar ya. Nanti kepastiannya kita tengok dulu videonya. Saya dengar yang menulis kemerdekaan Malaysia itu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Konon katanya seperti itu. Apakah betul hal tersebut? Kita tengok dulu video dari pemuda Malaysia yang sangat-sangat cerdas tadi. Apa salah Malaysia? Ayo tutup sengketa. Ya, itu kan orang Indonesia. Lagu negaraku, Pri Melaka Negeri Selangor pun penulisnya orang yang sama, Saiful Bahri. Oh, Saiful Bahri. Ya, saya tahu itu. Dia bekerja di Malaysia, kamu tahu nggak? Saat konfrontasi Malaysia-Indonesia tahun 63, Saiful Bahri berpindah bekerja di Malaysia, bekerja di radio televisyen Malaysia. Hingga kini pun anak-anaknya hidup bahagia di Malaysia. Tapi tidak pernah melupakan, melenyapkan Saiful Bahri itu lahir di Indonesia. Kamu cari di internet penulis lirik lagu negaraku. Disedia oleh pemerintah. Tulis Saiful Bahri lahir di Indonesia. Kami tak pernah melupakan. Malaysia dan Indonesia umpama malam dengan siang. Kata malam, aku terlalu cemburu kepada siang. Kata siang, aku terlalu cemburu kepada malam. Tapi seharusnya kita itu kabarkan kepada siang dan malam bahawa mereka saling memerlukan untuk melengkapi satu pusingan hari. Tiada siang, tak ada nama hari. Tiada malam, tak ada nama hari. Begitu juga kita tiada Malaysia, di mana Saiful Bahri akan pergi saat konfrontasi, di mana keluarganya akan hidup bahagia sehingga hari ini. Jika tiada Indonesia, siapa akan menghasilkan lirik terbaik untuk lagu kebangsaan kami? Saiful Bahri tumbang pelbagai jasa untuk negara kami. Jadi ayo tutup sengketa. Atur nuhun. Oh, saya baru tahu, geng. Ternyata memang dari dahulu ya orang Indonesia itu bekerja di Malaysia. Macam si beliau Saiful Bahri yang menulis lirik lagu Malaysia Negaraku itu ternyata juga orang Indonesia yang lama tinggal di Malaysia, yang merantau lalu membuat karya lirik lagu di Malaysia, diakui di sana. Apakah itu mengklaim? Bukan, itu kan memberi jasa. Buktinya orang Malaysia sampai saat ini masih mengingat-ingat Indonesia. Apakah itu alasannya Indonesia dan Malaysia ini macam adik beradik, macam saudara? Meskipun ada pro dan kontra, di pergaduhan-pergaduhan itu hanya di media sosial saja. Apabila kita bertemu langsung, tentunya sangat-sangatlah baik sambutan-sambutan. Kalau korang tak percaya, silahkan datang ke Indonesia. Ataupun orang Indonesia, silahkan datang ke Malaysia. Macam mana tanggapan dia orang tentang Anda? Kalau Anda sopan, diorang pun pastinya juga akan segan. Kita tengok dulu video yang berikutnya. Baru-baru ini viral satu muka depan sebuah buku yang bertajuk Malaysia yang ditulis pada tahun 1999. Maka gemparlah satu Malaysia pada ketika itu. Sebab di fikiran mereka nama Malaysia ini hanya wujud pada tahun 1963. Sebenarnya saya dekat sini nak pecahkan tanggapan tersebut sebab nama Malaysia paling awal ditemui adalah pada tahun 1835 yang dapat kita jejak dalam sejarah rekod bertulis.
Ianya adalah dalam sebuah peta yang dilukis oleh Thomas D. Bradford, yang di mana nama Malaysia adalah versi bahasa Inggeris kepada peta yang dalam versi bahasa Perancis yang disebut sebagai Malaysia. Peta Perancis ini pula dilukis oleh Jules Dumont d'Urville, seorang pelayar Perancis, yang petanya adalah 3 tahun sebelum wujudnya nama istilah Malaysia dalam peta Thomas D. Bradford yang berasal daripada Amerika ini. Apa yang dimaksudkan sebagai Malaysia ataupun Malaysia pada ketika itu adalah merujuk kepada Kepulauan Melayu yang merangkumi pulau-pulau Sumatera, Singapura, Jawa, Borneo, Filipina, Sulawesi, Maluku dan juga Nusa Tenggara. Ada fakta menarik dekat sini, tanah Melayu adalah semenanjung, dia bukannya kepulauan, jadi dia tidak tertakluk dalam wilayah demografi Kepulauan Melayu atau Malaysia pada ketika itu. Kenapa wilayah-wilayah ini dipanggil sebagai Malaysia? Saya suka untuk petik kenyataan ini. Anda boleh baca, anda boleh pause. Malaysia, fair Malaysia. Dah habis baca, kenyataan dekat bawah ini pula. Baca baik-baik. Dah habis baca? Bagus. Sekarang anda faham bahawa ketika itu basically orang putih panggil seluruh region daripada Malaysia, Indonesia, Filipina sebagai Melayu. Kenapa? Sebab ialah tamadun Melayu berdiri dekat sini dah lama. Orang putih tahu akan benda tu, bukan cola. Jadi sebab itu kita tak panggil tanah ni sebagai tanah lain. Orang putih panggil Melayu. Orang putih tahu bahawa habitat kebudayaan bahasa yang menjadi pegangan tamadun dekat sini ialah orang Melayu. Jadi sebab itulah nama Malaysia dipanggil merujuk kepada wilayah ini. Dan kemudian nama inilah yang diadaptasikan oleh Tunku Abdul Rahman yang pada ketika itu berkira-kira nak meletakkan nama Langkasuka untuk wilayah ini. Jadi kepada orang dekat luar sana yang tiba-tiba nak kata bahawa nama Malaysia tidak ada kena-mengena dengan identiti Melayu, maka sumbatlah mereka dengan video ini. Ternyata macam itu ya, geng. Sejarahnya Malaysia itu sudah ada sejak dari dahulu sebelum merdeka. Kalau Indonesia itu dulunya dijajah oleh Belanda. Hanya orang Indonesia itu hanya diambil tenaganya, tak boleh sekolah, tak boleh mengejar pendidikannya dan lain-lainnya. Yang pada intinya hanya diambil tenaga, diperas tenaganya saja. Tapi kalau Malaysia itu jajahannya Inggris ataupun orang putih. Kalau orang putih itu jajahannya disuruh sekolah tinggi-tinggi, kalau pandai dimanfaatkan kepandaiannya, macam itu. Jadi Indonesia dan Malaysia itu beda penjajahannya, geng. Nah, yang membuat kita penasaran lagi, perbedaan cara merayakan hari kemerdekaan Indonesia dan Malaysia itu macam mana? Apakah Malaysia serupa dengan Indonesia cara upacaranya ataupun berbeda dengan hal-hal yang lain? Nah, tentunya kurang penasaran, kita tengok dulu videonya. Perbedaan upacara kemerdekaan Indonesia versus Malaysia. Hari kemerdekaan atau dalam bahasa Inggris Independence Day menjadi hari peringatan terbentuknya sebuah negara yang terbebas dari penjajahan. Hampir mayoritas setiap negara memperingati hari kemerdekaan termasuk Indonesia dan Malaysia. Tentunya perayaan kemerdekaan setiap negara, baik itu di Indonesia maupun Malaysia, berbeda, baik dari waktu, cara perayaan, hingga upacara bendera. Berikut 5 fakta perbedaan menarik peringatan kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Pertama, Hari Merdeka. Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat. Kala itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Faraj Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 26, Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperan melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sementara, Malaysia memperingati Hari Merdeka yang juga dikenal sebagai Hari Kebangsaan
merujuk kepada hari tanggal 31 Agustus 1957. Peringatan tersebut merujuk di mana kemerdekaan Federasi Malaya dari Kekaisaran Inggris secara resmi dideklarasikan. Deklarasi pertama dibacakan oleh Ketua Menteri Malaysia pertama, Tuanku Abdul Rahman, di Stadion Merdeka yang dihadiri oleh ribuan orang yang meliputi para penguasa Melayu, para anggota pemerintahan federal, dan tamu-tamu asing. Kedua, negara yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia. Sebelum merdeka, Indonesia dan Malaysia pernah dijajah oleh beberapa negara. Bahkan, negara yang menjajah Indonesia juga pernah menjajah Malaysia. Lantas, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 7 geng. 7 negara. Ketiga, lagu kebangsaan. Indonesia memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya. Sementara Malaysia memiliki lagu kebangsaan berjudul Negaraku. Keempat, sistem negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden dan MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Kelima, upacara bendera kemerdekaan. Berikut videonya. Kepada Bang Merah Putih, hormat senjata! Right! Oh, senjata geng. Senjata. Nah, itulah fakta-fakta perbedaan HUT kemerdekaan Indonesia versus HUT kemerdekaan Malaysia. Nah, itulah geng 5 perbedaan perayaan hari kemerdekaan negara Indonesia dan negara jiran kita, Malaysia. Jadi dengan semua video yang saya tayangkan ini, semoga boleh menambah wawasan untuk orang semua dan semoga juga ada manfaatnya ya. Apabila ada benda-benda apapun yang ada di benak kalian, yang ada di hati kalian, ungkapkan saja lewat kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Karena media ini untuk siapapun, kita sama-sama belajar kepada siapapun. Kalau kita tak saling belajar kepada orang, mau belajar kepada siapa lagi? Karena
Belajar itu tak harus sekolah, tapi sekolah itu sudah pasti belajar. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.